Hai everyone, kembali lagi di YouTube channel saya, Desi Haryanja. Pada video kali ini kami akan membuat sebuah video presentasi kelompok. Jadi tonton terus ya. Sebelum lanjut, jangan lupa like, share, subscribe, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Siaran komputer dengan dosen pengampu Elmawita SPD MKom. Saya dan teman-teman saya masing-masing memiliki tugas untuk menyelesaikan video presentasi ini. So, langsung saja tonton video presentasi kami. Selanjutnya saya akan memperkenalkan diri dan juga anggota kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Desi Rahmadani Haryanja dengan NPM 19150018. Selanjutnya teman saya bernama Ayu Sabrika dengan NPM 19150014. Teman saya yang ketiga bernama Siska Dewi Siregar dengan NPM 19150072. Selanjutnya teman saya Kira Pratiwi Siregar dengan NPM 19150018. Selanjutnya teman saya yang terakhir yaitu Nur Atikah dengan NPM 19150048. Studi paradigma, masalah dalam daya guna interaksi. Bagaimana bisa interaksi sistem dapat dikembangkan untuk memastikan kegunaan. Yang kedua, bagaimana kemudahan interaktif sistem dapat dibuktikan atau ditukar atau diukur. Sejarah interaktif desain sistem menyediakan paradigma untuk digunakan sebagai desain. Memahami secara HCI, sebagian besar adalah tentang memahami serangkaian pergeseran paradigma. Tidak semua yang tercantum di sini berarti pergeseran paradigma, tetapi setidaknya mendekati. Sejarah akan menilai mana yang benar dan bergeser. Pengertian paradigma. Paradigma interaksi adalah teknologi komputasi baru menciptakan persepsi baru dari hubungan manusia dan komputer. Kita dapat menelusuri beberapa pergeseran dalam sejarah teknologi interaktif. Yang pertama adalah paradigma awal, yaitu batch processing, di mana di situ masih impersonal computing atau masih jauh dari yang namanya teknologi modern, di mana proses waktu batch processing itu impersonal computing masih manual. Lanjut ke contohnya yaitu batch processing time sharing, di mana pada contoh yang ini sudah mulai berkembang, yaitu interaktif computing, yaitu kita sudah bisa men-share atau membagi sinyal dengan perangkat lainnya. Contoh yang kedua yaitu batch processing networking. Di sini sudah mulai berkembang yaitu komunitas computing, yaitu di sini kita sudah bisa membagi sesama antar perangkat yang satu ke perangkat yang lainnya. Kemudian contoh selanjutnya yaitu contoh pergeseran paradigma selanjutnya yaitu batch processing graphical display, yaitu pada contoh ini sudah mulai berkembang lagi yaitu di direct manipulation. Kita sudah bisa memanipulasi perangkat secara langsung. Contoh selanjutnya batch processing microprocessor. Di sini sudah mulai berkembang lagi yaitu komputer sudah mempunyai mikroprosesor atau sudah mempunyai sistem operasi, sehingga mempermudah kita
untuk melakukan pekerjaan. Contoh selanjutnya yaitu batch processing WWW. Contoh selanjutnya yaitu WWW atau Wide World Web Wide. Artinya World Wide Web. WWW maksudnya World Wide Web, di mana teknologi sudah menjadi internet atau sudah mempunyai jangkauan yang luas, bahkan bisa melalui antar wilayah atau bahkan antar negara. Contoh pergeseran paradigma yang pertama adalah batch processing, yang kedua time sharing, yang ketiga networking, yang keempat graphical display, yang kelima mikroprosesor, yang keenam WWW, yang ketujuh ubiquitous computing, di mana sebuah simbiosis dunia fisik dari elektronik dalam pelayanan kegiatan sehari-hari. Ubiquitous atau ubiquitous computing yaitu di sini sudah mulai ada beberapa aplikasi yang bisa kita pakai. Contohnya yaitu My Inbox, yang kedua My Contact, yang ketiga My Location, yang keempat My Movies, yang kelima My Wallet, yang keenam Music, yang ketujuh Notification, dan yang ke-8 Calendar. My Inbox fungsinya di sini kita bisa mengirim pesan pada seseorang atau memberikan informasi. Yang kedua My Contact, yaitu di sini kita bisa menghubungi seseorang atau bisa menelpon. Di sini kita bisa mendengarkan suara mereka atau menyampaikan secara langsung tapi melalui jarak jauh. Kemudian My Location, yaitu kita bisa mengetahui letak atau posisi dari seseorang atau di mana dia sedang berada. My Movies fungsinya di sini kita bisa membuka video atau melihat gambar. Kemudian My Wallet, di sini kita bisa seperti yaitu contohnya berhitung. Untuk menghitung kita bisa menggunakan My Wallet, yaitu seperti kalkulator. Untuk musik kita bisa memutar lagu untuk mendengarkannya, atau untuk My Notification, di sini kita bisa mengetahui pesan atau informasi apa saja yang sehari-hari yang bisa diberitahukan kepada kita. Dan yang selanjutnya My Calendar. Di sini kita bisa melihat tanggal berapa hari ini, atau kita bisa melihat tanggal merah atau hari-hari penting. Jenis paradigma. 1. Time sharing. Sharing system adalah suatu teknik penggunaan online system oleh beberapa pemakai secara bergantian menurut waktu yang diperlukan oleh pemakai. Disebabkan waktu perkembangan proses CPU semakin cepat, sedangkan alat input-output tidak dapat mengimbangi kecepatan dari CPU, maka kecepatan dari CPU dapat digunakan secara efisien dengan melayani beberapa alat input-output secara bergantian.
Proses time sharing system mulai nampak perpaduan teknologi komputer dan teknologi komunikasi yang pada awalnya berkembang sendiri-sendiri. Pada sistem time sharing, beberapa terminal terhubung secara seri ke sebuah host komputer. Time sharing adalah sistem komputer dengan banyak pengguna. Sebelum konsep ini muncul, user masih dibatasi oleh batch. Adanya konsep ini juga dapat meningkatkan keluaran atau throughput sistem. Konsep ini juga memungkinkan interaksi interaktif antar manusia dengan komputer. Pada gambar layar terdapat beberapa departemen seperti Planning Department, Land Use Department, Transport Department, Rumah Sakit Center, dan departemen lainnya yang dapat dilihat saling terhubung pada satu jaringan Graphic Information System yang digunakan oleh beberapa departemen. Contoh penggunaan time sharing system yaitu time sharing system ini dapat dilihat dalam pemakaian suatu teller terminal pada suatu bank. Bila mana seorang nasabah datang ke bank tersebut untuk menyimpan uang atau mengambil uang, maka buku tabungannya ditempatkan pada terminal. Dan oleh operator pada terminal tersebut dicatat melalui papan ketik atau keyboard. Kemudian data tersebut dikirim secara langsung ke pusat komputer, memprosesnya, menghitung jumlah uang seperti yang dikehendaki, dan mencetaknya pada buku tabungan tersebut untuk transaksi yang baru saja dilakukan. 2. Video Display Units atau VDU. Konsep ini muncul pada tahun 950-an dan didasari pada perbedaan tampilan pada layar dengan cetakan keluaran atau output pada kertas, sehingga konsep ini dapat menampilkan dan memanipulasi informasi pada komputer dengan visualisasi yang dapat lebih dipahami dan dimengerti oleh user menggunakan Video Display Unit atau VDU. Contohnya yaitu monitor. 3. Programming Toolkits, yaitu sebuah alat bantu pemrograman yang dapat menghasilkan sebuah program atau sistem interaktif yang nantinya akan memudahkan user dalam berinteraksi dengan komputer. Konsep ini dirancang untuk programmer yang saat itu dianggap memiliki pengetahuan intelektual yang tinggi. Contohnya yaitu Visual Basic. Video penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya yaitu Siska Dewi Siregar. Personal computing atau komputer pribadi merupakan mesin yang berukuran kecil yang dirancang untuk pengguna tunggal. Yang kedua yaitu Windows System WIMP atau Windows Icon Menu dan Printer, memungkinkan user untuk berdialog atau berinteraksi dengan komputer dalam berbagai aktivitas dengan topik yang berbeda. Yang ketiga yaitu metafor, merupakan komputasi yang berkaitan dengan dunia nyata sebagai teknik kegiatan mengajar yang efektif. Spreadsheet merupakan metafor dari aplikasi. Financial modeling myboard adalah metafor dari mesin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Atikah, NPM 19150048, Prodi Pendidikan Vokasional Informatika. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari jenis paradigma. Yang pertama yaitu language versus action, yaitu kata-kata bisa menjadi lebih keras daripada tindakan atau aksi, yaitu sebagai paradigma bahasa, antarmuka sebagai mediator, antarmuka bertindak sebagai agen cerdas, dan pemrograman adalah contoh dari bahasa dan aksi. Bahasa sebagai komunikasi dengan interface. Aksi dilakukan interface untuk melaksanakan perintah user. Selanjutnya yaitu hypertext, yaitu penyimpanan informasi dalam format non-linear yang memungkinkan akses atau browsing secara non-linear atau random. Selanjutnya yaitu multimodality. Salah satu cara adalah dengan saluran komunikasi manusia. Penekanan pada penggunaan simultan saluran ganda untuk input dan output. Sistem multimodal interaktif adalah sistem yang bergantung pada penggunaan beberapa saluran komunikasi pada manusia, seperti mata, kulit, dan telinga. Selanjutnya yaitu Computer Support Cooperative Work atau CSCW. CSCW menghilangkan bias dari satu user atau sistem komputer tunggal, tidak dapat lagi mengabaikan aspek-aspek sosial, dan surat elektronik adalah keberhasilan yang paling menonjol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya akan menjelaskan prinsip yang mempengaruhi daya guna. Yang pertama, learnability, kemudahan yang memungkinkan user baru berinteraksi secara elektrik dan dapat mencapai performance yang maksimal. 2. Flexibility, menyediakan banyak cara bagi user dan sistem untuk bertukar informasi. Robustness, tingkat dukungan yang diberikan agar user dapat menentukan keberhasilan ataupun tujuan yang diinginkan. Yang kedua, prinsip yang mempengaruhi reliabilitas, yaitu predictability, mendukung user menentukan efek dari acceleration berdasarkan catatan atau sejarah interaksi sebelumnya. Prinsip yang terkait ovulation traceability, kemudian traceability, mendukung user untuk memperbaiki rekan efek dari operasi sebelumnya pada keadaan saat ini. Prinsip yang terkait yaitu immediate, kemudian familiar, pengetahuan dan pengalaman user dalam kelompok dominan berbasis komputer atau dunia nyata lainnya. Kemudian generalizability, menambahkan pengetahuan dari interaksi spesifik di dalam dan di luar aplikasi ke situasi lain yang mirip. Terakhir, konsistensi, kemiripan dalam perilaku input atau output yang muncul dari situasi. Yang ketiga, prinsip yang mempengaruhi fleksibilitas, yaitu dialog inisiatif, terbatas dari kendala-kendala buatan pada dialog input. Prinsip yang terkait yaitu sistem atau user. Yang kedua, multi-training, mendukung interaksi user yang berhubungan dengan lebih baik dari satu teks pada suatu saat. Prinsip yang terkait yaitu concurrent PS intertraining atau multi-mode dan modality. Yang ketiga, text migratability, untuk melewatkan atau memberikan kontrol dan eksekusi teks yang diberikan. Kemudian 4, substitutability, yaitu memungkinkan nilai-nilai equivalent antara input atau output. Yang kelima, customizability, user interface untuk dimodifikasi oleh user atau sistem. Prinsip yang terkait yaitu adaptivitas dan adaptabilitas. Yang keempat, prinsip yang mempengaruhi robustness, yaitu observability, kemampuan user untuk mengevaluasi keadaan sistem internal dari representasi yang dapat dimengerti. Prinsip yang terkait yaitu browsability, statik atau dinamik di kualitas. Kemudian recoverability, yaitu kemampuan user untuk melakukan koreksi. Prinsip yang terkait yaitu readability. Kemudian responsiveness, mengetahui atau menyadari laju komunikasi dengan sistem. Prinsip yang terkait yaitu stabilitas. Yang terakhir, state conformance, di mana sistem pelayanan mendukung semua tes yang user ingin lakukan. Kemudian prinsip yang terkait pada teks adalah compliance.